Pasti kalian pernah denger yang namanya Intel, AMD, Ryzen, i3, i5, i7, i9, Pentium, Celeron, dan lain sebagainya. Kalian juga pasti pernah dengar bahwa semakin tinggi angka, semakin bagus pula laptopnya. Nah, sebenarnya apa sih itu? Apa jangan-jangan itu kode nuklir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jova Dirgantara Putra di channel Pemula IT tentunya. Pada video kali ini saya akan berusaha menjelaskan mengenai CPU untuk teman-teman yang belum tahu ataupun masih awam tentang CPU ini agar bisa mudah dimengerti. Sebelum kalian membeli laptop atau sesimpel ngobrol sama temen tentang laptop, atau mungkin lagi nonton review di YouTube, teman-teman pasti pernah dengar yang namanya i3, i5, i7, Pentium, Ryzen, Celeron, dan lain sebagainya. Semua angka dan huruf tersebut bukan kode nuklir ya. Angka dan huruf tersebut merupakan seri, tipe, jenis, nama dari sebuah CPU ataupun prosesor. Nah, berarti bang CPU itu yang kayak gini bukan sih? Nah, banyak orang awam yang biasanya kurang paham mengenai hal ini. Yang teman-teman lihat pada gambar tadi adalah sebuah PC desktop. Oke, mungkin kalian pusing, jadi pelan-pelan deh kita bahas dulu apa sih CPU atau prosesor itu. CPU atau singkatan dari Central Processing Unit adalah hardware atau perangkat keras yang bertugas untuk memproses data utama dalam sebuah PC desktop atau biasa disebut dengan komputer. CPU ini juga biasa disebut sebagai otak atau inti dari komputer karena CPU ini yang bertugas mengatur semua aktivitas atau jalannya pekerjaan, semua hal yang ada pada komputer atau program yang ada di dalam PC desktop ataupun komputer. Nah, sedangkan PC atau personal komputer atau komputer PC merupakan seperangkat alat komputer yang digunakan manusia untuk mengolah atau memproses data input dan juga menghasilkan output data berupa informasi yang sesuai dengan keinginan manusia ataupun penggunanya. Jadi kalau diibaratin, PC itu ibarat manusia, sedangkan CPU itu adalah otak dari manusianya. Nah, yang teman-teman kira CPU itu bentuknya gini, padahal bukan ya. Itu adalah PC desktop yang isinya seperangkat alat sholat, maksudnya seperangkat komponen komputer. Dan kalau CPU itu bentuknya kayak gini. Nah, sekarang kan udah tahu bedanya apa. Kita lanjut tentang CPU. Sebelumnya udah tahu kan tugas dari CPU itu apa. Nah, sekarang udah ada gambaran dong kenapa orang kalau mau beli laptop atau PC, bahkan HP, CPU atau prosesor ini menjadi sebuah hal yang perlu dipertimbangkan atau menjadi tolak ukur sebelum membeli laptop ataupun PC. Nah, kenapa sih nama CPU banyak dan beda-beda? CPU memiliki nama, seri, jenis yang berbeda-beda karena CPU memiliki tingkatan atau tujuan penggunaan yang berbeda-beda pula. Mungkin beberapa dari teman-teman pernah dengar ya bedanya i3, i5, i7 dan juga udah tahu bahwa semakin tinggi angkanya semakin bagus atau kenceng. i3, i5, i7 ya mau Indonesia mau Inggris sama aja adalah jenis prosesor yang diproduksi oleh Intel. Ketiganya memiliki perbedaan dalam hal performa, kinerja, dan fitur. Selain perbedaan dalam kinerja, i3 biasanya lebih murah dari i5 dan i5 biasanya lebih murah lagi dari i7. Harga ini juga dapat bervariasi tergantung pada model, merek, dan spek lainnya yang ada dalam laptop ataupun komputer. Ibaratnya sama seperti motor, misalkan merek Honda ngeluarin banyak motor, ada yang kelas bawah sampai kelas tinggi. Beda kelas, beda performanya, beda fiturnya, dan bahkan beda juga kenyamanannya. Dan yang terpenting harganya juga beda. CPU Intel Core i3 atau i3 biasanya digunakan pada komputer dengan tugas menengah hingga berat seperti pengolahan data, multimedia, dan gaming ringan. Laptop atau PC desktop yang menggunakan CPU Intel Core i3 biasanya digunakan untuk tugas ringan seperti browsing website, penggunaan aplikasi perkantoran, dan multimedia sederhana. Selanjutnya ada CPU Intel Core i5 atau i5, memiliki performa yang lebih tinggi dari i3 atau i3, dan biasanya digunakan untuk tugas yang lebih berat seperti pengolahan video dan gaming ringan. Ya, gaming berat juga bisa sebenarnya, tergantung generasi. Generasi itu apa bang ya, kita bahas setelah ini ya. Laptop atau PC desktop yang menggunakan CPU Intel Core i5 cocok untuk pengguna yang membutuhkan komputer dengan performa yang lebih baik untuk tugas seperti pengolahan data, pengolahan video, pengeditan foto, dan gaming yang lebih berat. i5 juga cocok untuk pengguna yang membutuhkan multitasking yang lebih lancar. Selanjutnya ada CPU Intel Core i7, memiliki performa yang lebih tinggi dari i5 tentunya. Dan biasanya digunakan untuk tugas yang sangat berat seperti pengolahan data, rendering 3 dimensi, gaming kompetitif, dan hal-hal berat lainnya. Laptop atau PC desktop yang menggunakan CPU Intel Core i7 ini cocok untuk pengguna yang membutuhkan komputer dengan performa tertinggi untuk tugas-tugas yang sangat berat.
i7 juga cocok untuk pengguna yang membutuhkan multitasking yang sangat lancar ya, dan membutuhkan kemampuan untuk menjalankan banyak aplikasi secara sekaligus atau dalam satu waktu. Lalu ada jenis CPU Intel lain di bawah i3 yaitu Intel Pentium dan Intel Celeron. Keduanya diklasifikasikan sebagai prosesor entry level atau prosesor kelas bawah. Intel Celeron merupakan prosesor yang performanya rendah ya, dan biasanya digunakan pada komputer dengan tugas ringan seperti browsing website, penggunaan aplikasi perkantoran, dan pembuatan dokumen. Sedangkan Pentium memiliki performa yang lebih baik dibandingkan dengan Celeron. Pentium biasanya digunakan pada komputer dengan tugas seperti pengolahan data, multimedia ringan, dan ya bisa gaming dikit-dikit lah, dikit banget tapi. Tidak sampai di situ, ada seri lain seperti Intel Xeon, Intel i9, dan beberapa nama seri Intel generasi dahulu yang udah nggak dipakai sekarang. Gampangnya Intel Xeon itu seri prosesor yang dirancang untuk penggunaan server atau digunakan pada workstation ya, dengan kebutuhan komputasi yang sangat tinggi dan skala besar. Sedangkan i9 merupakan seri prosesor yang memiliki performa tertinggi di atas i7. Oke, itu semua tadi adalah seri, jenis, nama dari CPU keluaran Intel. Lanjut, kita bahas CPU ya. Dalam CPU terdapat banyak hal yang perlu dipertimbangkan kalau kalian mau beli CPU, seperti generasinya, jenisnya, jumlah core, TDP, clock speed, cache, dan lain sebagainya. Tenang-tenang, jangan pusing ya, kita bahas satu-satu. Pertama adalah CPU core. CPU core merupakan unit pemrosesan pada prosesor yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dan melakukan tugas-tugas komputasi. Semakin banyak jumlah core pada CPU, semakin banyak tugas yang dapat dijalankan secara bersamaan, dan semakin cepat prosesor dapat mengeksekusi instruksi atau tugas ya. CPU core ini seperti yang kalian pernah dengar yaitu dual core, quad core, octa core, hexa core, dan lain sebagainya. Pada CPU dengan satu core atau single core ya, instruksi yang diberikan pada CPU dijalankan satu persatu secara berurutan, sehingga prosesnya menjadi lambat jika harus mengeksekusi banyak instruksi atau tugas. Dengan adanya beberapa core seperti dual core, quad core, bahkan octa core, bahkan ya banyak core lainnya, prosesor dapat mengeksekusi beberapa instruksi secara bersamaan dalam satu waktu. Misalnya, jika sebuah CPU memiliki dua core atau dual core, maka CPU dapat menjalankan dua tugas secara bersamaan. Dan hal ini dapat meningkatkan kinerja CPU secara signifikan. Nah, core dalam CPU dapat diibaratkan seperti seorang manajer yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas penting dalam bisnis. Manajer tersebut mungkin memiliki banyak karyawan atau core di bawahnya yang membantunya menyelesaikan tugas-tugas yang lebih banyak dan kompleks. Setiap karyawan memiliki keterampilan dan kemampuan yang berbeda-beda dan bekerja bersama-sama dengan manajer untuk menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien. Kedua adalah clock speed. Clock speed merupakan kecepatan CPU dalam mengeksekusi instruksi yang diukur dalam satuan hertz. Semakin tinggi core clock speed pada CPU, semakin cepat prosesor dapat mengeksekusi instruksi. Clock speed pada CPU ini seperti 3 GHz, 5 GHz, dan lain sebagainya. Clock speed juga dapat dianalogikan seperti seorang pegawai yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu di kantor. Pegawai tersebut memiliki tingkat produktivitas yang berbeda-beda, tergantung pada kecepatan dan kualitas pekerjaannya. Analoginya, clock speed pada CPU dapat diibaratkan seperti tingkat produktivitas dari seorang pegawai dalam sebuah perusahaan. Nah, dalam CPU ini ada banyak istilah lain seperti TDP yang merupakan indikator konsumsi daya maksimum yang dihasilkan oleh CPU. Lalu ada hyperthreading atau fitur yang memungkinkan setiap core pada CPU dapat mengeksekusi beberapa thread atau proses secara bersamaan. Tapi kita nggak akan bahas dalam soal CPU ini karena tujuan dari video ini adalah untuk Anda sekalian yang mungkin belum paham atau masih awam mengenai CPU dan ingin mengerti secara singkat tentang CPU, untuk memudahkan kalian saat memilih CPU atau laptop untuk kebutuhan. Oke teman-teman, kan udah tahu tadi bahwa CPU itu ada Intel i3, i5, i7, dan lain sebagainya. Nah, tapi tidak hanya di situ. CPU Intel juga memiliki generasinya masing-masing. Sebenarnya kalau teman-teman mau performa terbaik, tinggal beli CPU dengan generasi terbaru. Kita bahas nanti, sekarang kita akan bahas tentang bagaimana penamaan generasi pada CPU Intel. Generasi pada CPU Intel tertulis di bagian depan setelah penamaan jenis dari CPU-nya. Daripada bingung, kita langsung aja deh contohnya. Ada sebuah CPU Intel Core i5 12400. Kita lihat angka setelah i5 yaitu 12, berarti itu adalah CPU Intel generasi ke-12. Sama halnya seperti misal Intel Core i9 atau i9 10900. Lihat angka setelah i9 yaitu 10 yang berarti itu adalah Intel generasi ke-10.
Tapi ini semua nggak berlaku untuk semua seri prosesor Intel ya. Contohnya Intel Pentium G6400. Sebenarnya itu adalah CPU Intel generasi 10 karena menggunakan teknologi yang sama dan tahun rilisnya juga sama dengan Intel generasi ke-10. Karena kita nggak mungkin bahas semuanya ya, karena banyak ya. Teman-teman kalau bingung bisa cek di internet, keywordnya itu misal list CPU Intel Gen 10. Bisa dilihat serinya apa aja. Nah, lanjut kalau kalian misal lihat ada i3 4130 sama i3 4170. Nah, bedanya apa tuh? Keduanya sama-sama Intel generasi keempat karena angka setelah i3-nya itu adalah 4. Nah, angka setelah generasi, misal tadi kan 4130 sama 4170, itu adalah menandakan performanya ya. Semakin tinggi angka, semakin tinggi juga misal clock speed-nya lebih tinggi atau cache lebih besar, tergantung penamaan atau tergantung Intel maunya nambahin apa gitu. Pokoknya semakin tinggi angka setelah generasi, semakin tinggi juga performanya. Oke, lanjut kita balik ke generasi. Nah, generasi ini ngaruhnya apa sih? Semakin baru generasi, semakin baru juga teknologinya, jadi semakin kenceng juga performanya ya. Misalkan ada Intel Core i7 2600 lawan Intel Core i3 10100. Nah, kira-kira menang mana sih? Karena udah jelas beda jauh generasinya, maka pasti lebih unggul Intel Core i3 10100 ya. Nah, kalau beda generasi gimana bang? Nah, ini sangat banget tergantung ya, karena tiap generasi memiliki improvement performanya yang berbeda. Jadi kalian perlu riset lagi banyak ke internet soal performa tiap generasi ini. Kalau kalian mau instan, mari kita diskusi di kolom komentar. Oke, lanjut. Setelah penamaan angka generasi, ada penamaan huruf pada CPU Intel. Misal ada CPU Intel Core i3 12100F. Nah, huruf pada akhir itu menandakan jenis prosesornya. Huruf F berarti prosesor tersebut tidak memiliki iGPU. Lah, GPU apaan lagi tuh bang? iGPU apa lagi ada I-nya? Penjelasan GPU udah kita bahas ya, boleh cek di kanan atas video ini. Ada banyak jenis huruf pada CPU Intel. Listnya saya akan masukkan ke deskripsi. Oke, mungkin cukup sekian dulu pembahasan tentang CPU ini, karena ya mungkin ini nanti bakal kepanjangan. Kalau soal rekomendasi laptop, terus tips memilih laptop, saya akan buatkan video terpisah saja. Jadi ini full penjelasan tentang CPU ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Jika kalian ada pertanyaan atau mau request video, boleh komen di bawah. Tekan tombol like jika kalian suka, dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya Joferi Gintara Putra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.